Ya, Iya. Dapat juga akhirnya. kangen nih Pak Budi nih. Waduh. Iya, saya maksa pakai yang nggak tahu handphone siapa saya ambil aja. Kayaknya saya sikat aja dulu. Iya, pakai OVO yang kemarin malah nggak bisa ya. Enggak, saya Nah, pakai ini ada Huawei. Mas ada Mas C, ini Jaya, ada iya Mas Mas Jaya. C di Mas Saya C, silakan gabung kita bertiga yuk. saya makanya saya bilang wah ini gara-gara Huawei di boykot oleh Amerika ini kalau ya. Jadi Oh, ya itu kita nggak Huawei ya bisa namanya ya. pakai Huawei P30. Padahal kalau saya undang orang saya bisa gitu, nggak Bisa, ada masalah iya. gitu. Tapi kalau saya diundang orang kok nggak bisa. Nih, Waalaikumsalam Mas Jaya. ayo masih mau ikutan kita bertiga ngobrol. Nyantai-nyantai aja. Iya, itu dia. Gimana Mas Budi sekarang aktif di YouTube nih, itu channel. Ah, habis nggak ada kerjaan di rumah, jadi ya daripada nggak produktif kan, mending pemikiran-pemikiran itu kita tuangkan aja. Saya juga capek nulis soalnya. Kalau nulis-nulis tuh, aduh, udah nggak ada waktu. Saya pikir Iya, betul, ngomong betul. doang, di record ngomong live gitu ya mungkin lebih tepat lah gitu. Iya, iya. Ya Mas Budi kan pengalamannya banyak sekali ya, terutama menghadapi krisis kayak sekarang ini. eh, Kacang goreng sih buat Mas Ya, Budi sebenarnya. enggak lah. Beda-beda krisis, lain lagi penanganannya ya. Betul. Ini masalahnya sekarang ini kan krisisnya ini multi krisis karena apa Betul. namanya ada krisis kesehatan segala macam. Jadi Iya. saya malah melihatnya ini chaos mas, bukan krisis lagi. Betul. Karena Iya, ibarat jadi banyak teori-teorinya nggak bisa dipakai gitu. Nggak jalan teorinya. ini Mas Budi, jadi ya saya melihatnya begini. Kalau krisis Ah, itu kan definisinya dia unstable condition, mas. Jadi ya, kondisinya nggak stabil. Ibarat kapal terbang itu dia masih terbang meskipun oleng gitu ya. Jadi betul, betul. kalau sekarang ini bukan oleng mas. Sekarang Ya, ini kapal terbang jalan malah ada yang kenceng gitu. Tiba-tiba harus ya, stop. Ya nyungsep gitu. iya, Nah, betul. ini mau protes ke siapa saya juga nggak tahu nih. Memang masalahnya kan kadang-kadang kalau kita lihat itu kan bukan orang nggak ada yang mau beli gitu, nggak Ya, ada yang mau memerlukan jasa, tapi istilahnya itu delivery dari jasa itu, cara ya, kita menyampaikan jasa ke konsumen itu yang terhambat atau malah nggak bisa sama sekali gitu. iya betul. Jadi jadi ya memang harus dicari akal juga sih, untuk apa ya, untuk mencari ya solusi-solusi yang berbeda, walaupun tahu salah satu solusinya adalah online ya, tetapi kan online itu kan nggak akan semuanya gitu. Betul. Online itu secara ekonomi di Indonesia kalau untuk retail itu paling juga 5-7% baru Iya. baru ya, jadi masih kecil walaupun pertumbuhannya paling cepat gitu. Hmm. Jadi masih banyak orang-orang offline itu sebetulnya ya harusnya juga jangan apa ya namanya patah arang gitu ya untuk mengatakan bahwa semuanya akan pindah ke online, itu tidak akan sama sekali, malahan Iya. online itu menurut saya sih akan offline itu akan ada sepanjang masa menurut saya, cuman mungkin bisnis modelnya yang berbeda. Ya. Mungkin cara mengkombinasikannya dengan online-nya, istilahnya sekarang ini kan banyak yang dinamakan omni channel misalnya Hmm. ya. Hmm. Itu kan adalah kombinasi dari offline, online, kemudian supporting sistemnya misalnya ya. Seperti ya mungkin CSR-nya, mungkin payment gate-nya gitu ya. Ya. Itu yang harus dianukan gitu. Jadi ya sekarang ini bisa pikir itu harus coba apa ya, menyesuaikanlah diri lah dengan situasi yang pasti akan berubah. Yang dulunya mungkin berubahnya evolusi, tapi sekarang makan.
berubahnya malah jadi revolusi gitu sekarang gitu. Mas. Jadi saya juga pikir kalau memang misal teman-teman yang masih bermain offline gitu ya, saya rasa ya dalam kondisi yang short term atau jangka pendek ini ya mungkin akan terkena cukup ya dampaknya, karena mungkin kesiapan mereka untuk pindah ke online pun kan tidak secepat yang kita mau gitu, nggak semudah yang kita mau gitu. Jadi itu sih yang saya rasa gitu. Ya, ya. Ini saya coba pakai earphone. Coba ini suara saya berubah nggak? Ya, Mas, bisa dengar lah teman-teman juga. Suara saya berubah ya? Berubah sih, Mas. Berubah ya? Bisa dengar nggak, Mas? Bisa sih. Bagusan yang tadi atau yang sekarang? Bagusannya sekarang sih kalau Mas. Kalau saya gimana? Bagusan sekarang. Oh iya, gitu ya. Iya. Oke. Ya itu dia. Saya sih mungkin kalau saya sih kasihan juga sih, barusan kita jam berapa tadi, 8.30 saya dengan teman-teman gitu. Ping lah ya. Dengan teman-teman. Jadi ya persoalannya sama aja ujung-ujungnya gitu. Iya. Kadang-kadang bosan juga sih mau jawabnya. Iya, betul. Karena gitu. Jadi mudah-mudahan kalau teman-teman yang sekarang ini sedang mencoba melakukan perubahan-perubahan, ya mungkin sekarangnya memang kalau bagi yang teman-teman yang memang lagi sangat-sangat sulit, ya kata Mas Bi tadi, kapan perlu jualan sayur kita juga. Iya, Kalau betul. pivot lah istilahnya ya, nggak ada masalah untuk survive ini dulu gitu. Ya, pivot meskipun kita di luar dari kapasitas kita ya, Mas. Iya, betul. Jadi kalau memungkinkan kita masih ada value yang mirip ya, atau DNA yang mirip-mirip, nggak jauh banget dari kita gitu ya. Ya. Kalau misalnya kemarin DNA kita laki-laki, ya mungkin nggak langsung ke perempuan, ya setengah-setengahnya dulu lah gitu. Ya, jadi gini, saya jelaskan pada teman-teman. Anda pivot, kalau pivotnya itu dari delivery-nya tadinya itu dine-in menjadi delivery, nah itu masih oke. Tapi misalnya disiplin ilmunya menjahit tadinya, konveksi, menjahit baju fashion, terus menjahit masker kain, nah itu disiplin ilmunya masih sama, itu masih mudah. Tapi kalau pivotnya dari confection masuk ke restoran, itu harap waspada karena disiplin ilmunya beda. Alatnya pun beda. Nah ini, jadi ini yang kalau sifatnya sementara untuk survive, monggo nggak masalah. Mau jualan sanitizer, mau jualan masker, mau jualan apa, di luar disiplin ilmu kita nggak apa-apa. Betul. Menurut saya sih, Mas, harus fleksibel ya. Dan juga pemerintah juga nggak boleh terlalu strict ya. Kayak misalnya BPOM gitu. Ingat bahwa teman-teman ini bisnisnya baik-baik saja. Terus di stop sama presiden nyungsep kan gitu. Jadi justru BPOM sekarang harus memberikan sisi lain daripada pengawasan, yaitu pembinaan. Nah ini yang kita harapkan sebetulnya. Jadi pemerintah harus memberikan jalan keluar nih buat teman-teman gitu. Ini curhat nih Mas, curhat. Iya, sama saya juga mau curhat juga sih. Soalnya susah juga ngasih advice ya, ya kalau kebiasaan saya kan begitu ya. Kalau misalnya yang kata Mas Bi tadi itu masih bisa memakai aset-aset kita untuk memindahkan ke bisnis yang baru, tetapi kompetensinya,
skills-nya, knowledge-nya, aset-asetnya masih bisa dipakai, kan itu kan jauh lebih bagus ya. Sehingga kita nggak secara total, jadi istilahnya saya itu bukannya awalnya kita buat pesawat terbang tiba-tiba jualan sayur gitu. Itu jauh banget misalnya aset yang digunakan gitu. Tapi ya kembali pemerintah juga mungkin harus memberikan bantuan, bukan hanya soal uang sih. Saya nggak suka bantuan uang sih, terus terang aja. Karena tidak mendidik ya. Tetapi mungkin bantuan bagaimana mempermudah teman-teman ini bisa mencari makannya ya, income-nya tanpa dihalangi, asal halal tentunya, asal bukan mencuri gitu ya. Dan juga tidak tentunya membahayakan keselamatan publik. Itu yang lebih penting misalnya kan. Jadi kadang-kadang misalnya kita buat hand sanitizer lah misalnya. Kita buat pakai rumusnya kita sendiri, kita belajar lah di YouTube dan segala macam. Tapi kan nggak ada izin sebetulnya. Kan, betul. Lalu kalau kita jualan kita ditangkap sama BPOM dan segala macam. Padahal kita cari sesuap nasi daripada nggarong kan lebih bagus. Lebih bagus bikin sanitizer asal halal kan gitu. Dan juga kita sudah tahu ya anunya kan masih artinya bukan mematikan orang dan malah masih bagus gitu. Iya. Sebetulnya pemerintah harus paham bahwa kondisi kita ini bukan lagi krisis, tapi chaos. Nah, dalam keadaan chaos ini, psikologi dari massa atau publik itu tidak percaya kepada siapapun. Jadi peraturan apapun bakal dilanggar. Ini keadaannya sudah hidup dan mati masalahnya itu. Jadi oleh karena itu pemerintah jangan menggunakan pendekatan peraturan. Tapi pendekatannya adalah mengembalikan kepercayaan. Itu yang harus dilakukan itu. Jadi ketika dalam keadaan chaos, orang hanya mendengar kepada mereka yang dipercaya. Gitu. Ada yang percayanya sama presiden ada yang presiden sama kiai ada kan gitu. Jadi tidak harus formal. Ini pemerintah harus sadar nih. Bukannya apa-apa, ini pengalaman saya nih Mas. Iya. Jadi bersyukurlah Mas Budi, Pak Pi, terus Mas C, terus beberapa teman yang informal leader ini mengambil posisi itu masih dipercaya untuk menyampaikan motivasi atau relaksasi atau motivasi gitu ya untuk teman-teman gitu. Betul. Kita nggak bisa sih. Ya kita berharap nih pendek sih ya. Ya kalau saya rasa sih cuman memang pendek tapi dampaknya, makanya saya kan kritik juga kemarin itu. Saya kan jarang-jarang kritik pemerintah nih. Tapi kan saya harus fair toh. Saya harus fair kan. Jadi artinya kalau menurut saya yang nggak benar ya tetap aja sih menurut saya sih nggak benar. Menurut saya sih kan ada dua pilihan ya kemarin itu ya. Pilihannya adalah, saya selalu bilang gini sama teman-teman dalam situasi krisis juga waktu saya masih bekerja dulu. Kita mau, ada dua nih pendekatan saya bilang. Kita mau sakitnya itu pelan-pelan gitu ya. Jadi nggak sakit-sakit amat, tapi bisa sepanjang hidup kita gitu. Sakit, toh ujung-ujungnya tetap aja mati karena sakit itu, walaupun pelan-pelan gitu ya. Atau kita ambil risiko sekarang sakit pahit sekaligus ya, tapi pendek setelah itu sehat seumur hidup kan itu. Nah itu juga saya analogikan dengan kawan-kawan yang sudah, kita ini kan sudah kondisinya ada kanker nih sebetulnya kan ya. COVID ini menyebabkan kanker, di mana kita harus, mungkin kanker itu awalnya baru di ya tadi itu Jakarta itu adalah kaki kita sebelah kanan misalnya kan ya. Nah, cuman mungkin pemerintah pikir-pikir ini, wah ini kalau dipotong kakinya, diamputasi, nanti wah jelek nih tampang saya kan gitu. Nah, daripada itu ya udahlah, mending kakinya masih ada, tampangnya masih bagus gitu.
Tapi kemudian ya lama-lama kankernya menjalar ke tempat lain, ke tangan, ke kaki kiri, ke kepalanya. Mungkin kalau cepat kankernya masuk ke otak dan paru dan segala macam, ya mati dia kan gitu. Jadi analoginya saya itu, harusnya menurut saya, itu kanker yang pertama itu sudah langsung dipotong aja itu. Memang sakit sih di awal, tapi setelah itu menurut saya ya udah gitu ya. Jadi makanya di dalam saya punya video itu ada leadership in crisis dan juga saya sampaikan kemarin. Kita itu salah satu kunci dari pemimpin yang hebat di masa krisis itu adalah decisiveness-nya atau ketegasan mereka mengambil keputusan yang tentunya harusnya setelah dipertimbangkan dan tidak perlu dipertimbangkan banyak-banyak gitu. Jadi sebab kalau timbang-timbang gaya demokrasi ala ya saya tunggu dulu ya pendapat orang ini, dengar semua pendapat orang, udah mati kita. Iya, betul. Mau nungguin gimana kan itu. Ini Mas Jaya ada nanya nih sampai kapan nih kita diberlakukan karantina ini. Wah Mas Jaya, kalau saya bisa nih, mungkin saya bisa menghasilkan uang triliunan kalau saya bisa memforecast itu. Tapi ini preferensi saya ya. Kalau saya lihat teman-teman, kalau saya lihat pengalaman dari Wuhan gitu ya, puncaknya itu kan kira-kira 3 bulan dari kecepatan masalah COVID ini. Nah, Wuhan itu setelah 3 bulan itu sudah mulai menurun sebetulnya kan, kalau kita lihat dari kasus-kasus yang timbul perharinya. Tapi kan nggak langsung normal kembali toh. Walaupun mereka sudah mulai relaksasi gitu ya, untuk bisa keluar. Tapi mungkin untuk mulai kembali betul-betul normal butuh lagi 3 bulan lagi gitu. Nah, jadi kalau saya sih berpikir kalau sekarang ini sudah mulai akan akselerasi itu kenaikan dari kasus-kasus COVID ini ketahuan. Menurut saya sih mungkin Juli itu baru puncaknya mungkin. Tapi setelah itu menurunnya itu berarti ada 3 bulan lagi tuh, Juli, Agustus, September, Oktober. Saya perkirakan ini 2020 ini kita hancur-hancuran membereskan COVID ini aja dan dampak-dampaknya. Jadi itu worst case-nya saya sih. Ya mudah-mudahan aja saya salah sih. Kalau betul-betul. Ya tadi itu, ya amputasinya terlambat sih menurut saya. Gini Mas Budi, ini kan beda pure atau asli Krismon ya. Ini kan sebetulnya kan krisis kesehatan. Jadi ya, kalau kita telaah lebih detail lagi, virus COVID-19 ini bukan asli Indonesia. Ini kan dari Wuhan diimpor masuk Indonesia. Ya. Nah, diimpor itu dalam arti kata, virusnya nggak bisa jalan sendiri, Mas. Dia dibawa oleh orang yang pernah ke Wuhan. Ya udah, kalau mau menghindari demi sekian ratus juta rakyat Indonesia, orang datang dari Wuhan, tembak mati aja langsung selesai kan. Atau tembak mati yang lebih lunak itu di karantina, nggak boleh keluar. Jadi di airport sana ada hotel yang dimanfaatin untuk pokoknya masuk karantina. Nah, ini masalahnya pejabatnya ada yang berpihak kepada orang Wuhan, ada yang tidak gitu. Ini yang bikin kemudian melebar. Nah, saya analogikan begini, karena buktinya orang-orang yang tertular itu kebanyakan orang kota, Mas, yang terekspos sama orang-orang yang datang dari luar negeri. Tapi orang-orang di desa sana yang tidak terekspos sama orang-orang yang suka keluar negeri, itu baik-baik saja, Mas. Mas J juga kemarin bilang, itu desa sebelah saya itu pasar tetap rame, nggak ada cerita COVID di situ. Padahal juga rame, nggak ada cerita COVID, ya karena memang tidak terekspos. Jadi terlokalisir di daerah-daerah kota, itu pun tertentu. Hanya Jakarta yang meluas nih semuanya. Karena mobilitas tinggi ya orang Jakarta ya. Jadi tiap hari orang Jakarta Selatan ke Glodok. Nah, di Glodok itu ada orang datang dari Wuhan ya udah kena gitu ya. Jadi sebetulnya kalau kita cerdas berpikir lebih dalam sedikit,
rasa khawatir kita bisa agak sedikit lumayan. Kita bisa keluar dari fear zone. Masalahnya masih banyak teman-teman yang masih di fear zone, belum masuk ke learning zone, apalagi masuk ke growing zone. Nah ini yang gimana menurut Mas Budi? Ya. Sebetulnya makanya saya bilang kita kan karena kebetulan kita di Jakarta ya, jadi mungkin kasusnya lebih banyak atau dekat Jakarta lah ya. Mungkin banyak seperti tadi ada nih Mas Suryono, ini partner saya Alko di Kerinci. Ya walaupun Kerinci itu ada juga sih, udah ada juga karena ada aja orang yang datang dari Malaysia dulunya TKI ya masuk ke situ. Tapi mungkin kasusnya belum sebanyak itu. Cuman masih banyak daerah-daerah sebetulnya yang masih relatif aman gitu ya. Tapi kembali ujung-ujungnya adalah berita yang sangat cepat datang dari sosial media segala macam itu ya menimbulkan fear itu sendiri ya. Yang mengakibatkan mereka tentunya juga mungkin harusnya melakukan persiapan-persiapan. Nah, tapi kalau saya lihat dari apa yang dilakukan pemerintah sekarang ini, ya saya hanya mengatakan bahwa ya kurang tegas sih menurut saya karena mungkin ketakutannya itu ya sehingga kalau kita teman-teman ini menurut saya tadi juga di pagi saya bilang gini, ada hal yang kita tidak bisa lakukan. Misalnya kita tidak bisa mengontrol bahwa virus ini ada gitu. Nyatanya ada gitu. Nah, kita juga tidak bisa mungkin sendirian misalnya teriak ke pemerintah misalnya untuk melakukan hal yang harusnya kita lakukan. Minimal bagi saya adalah apa yang bisa kita lakukan untuk diri kita dulu dan lingkungan kita dan segala macam. Itu yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan diri gitu. Kalau enggak itu teman-teman itu selalu berpikir ya kenapa ya ini begitu. Makanya saya akhirnya ya apa sih yang bisa kita lakukan dulu gitu untuk menyelamatkan kita, lingkungan kita, keluarga kita, itu aja kita dulu supaya yang fear factornya itu berkurang sih Mas gitu. Iya, saya senang sekali tadi Mas Budi bilang kita ini penduduk Jakarta, ya. Nah, karena sifatnya virus ini kan localized gitu ya. Marilah kita dengar hanya pemerintah Jakarta saja. Saya lihat ini begitu ya. Pemerintah Jakarta dalam penanganan virus ini sudah sangat bagus sekali ya. Saya nggak lihat nasional lah ya. Ini kita lihat Jakarta saja. Tinggal nanti setelah penanganan kesehatan ini beres, saya juga berharap pemerintah Jakarta ini bisa mempercepat pemulihan ekonomi. Gitu. Jadi karena bisnis kita ini kan bisnis workshop Mas ya. Begitu nggak boleh gitu ya. Ya otomatis kita nggak ada penghasilan kan gitu. Ya kasarnya seperti itu. Nah, jadi saya berharap bahwa pemerintah Jakarta yang sekarang menurut saya cukup tegas itu bisa mempercepat proses penyelesaian dari COVID-19 ini. Ya, karena korbannya udah 700 orang meninggal nih Jakarta. Jakarta saja loh. Ya, jadi kalau yang tertular meninggal ya tidak menularkan lagi gitu ya, cepat selesai gitu. Nah, ini Mas J juga bilang untuk mikro yang support pekerja lapangan masih lancar, Pak. Pasar gabut, PNS yang gaji buta masih bagus. Hanya saja produksi yang terhenti. Iya. Tapi kalau kaki lima kayaknya masih hidup. Kalau di daerah-daerah yang masih ada relaksasi mobilitas, saya rasa sih masih oke gitu ya. Yang susah itu yang memang kalau kita sudah nggak bisa lagi seperti Jakarta sekarang ini boleh dikatakan sudah jelas aturannya yang mana aja yang nggak bisa kan. Jadi disitulah mungkin memang daya tahan kita untuk sementara ini memang sangat-sangat diuji gitu ya. Dan juga kreativitas untuk mencari gitu. Ya saya juga, kita kan sudah bergaul banyak dengan teman-teman di UKM ya Mas ya. Dari dulu tahun 2010 saya pensiun itu juga saya sudah sampaikan ke pemerintah dari data, kalau data pemerintah itu benar harusnya
harusnya itu ekonomi kita ini minimum itu kan 50-50 oleh UKM gitu ya. Jadi saya tahu sih data terakhir tuh UKM kita ada sekitar 60 juta katanya ya. Kalau dari sisi tenaga kerja itu setahu saya data yang saya punya itu sekitar 98% itu dipekerjakan di UKM gitu ya. Kemudian ekonomi kita ini bergerak itu hampir 56% ya. Jadi artinya UKM ini lebih besar sumbangannya daripada korporasi yang besar-besar itu. Nah, kan yang lebih parah itu kan sebetulnya adalah bukan soal output dari ekonominya saja, tetapi yang lebih parah itu adalah input dari tenaga kerja. Itu 98 jomplang banget itu. 98%. Jadi kalau saya sih jadi pemerintah, yang saya selamatkan dulu ya UKM yang besar-besar itu bisa menyelamatkan diri sendiri lah, nggak usah dibantu-bantu gitu ya. Sehingga kita bukan mengurangi pengangguran. Amerika sekarang ini kalau dilihat itu setiap hari itu hancur itu mereka tenaga kerjanya, unemployment rate-nya luar biasa tingginya sekarang ini. Jadi mereka sudah betul-betul masuk ke masa resesi yang menurut saya sih parah gitu ya. Nah mudah-mudahan ya tadi kalau soal pemerintah Jakarta tadi itu ya saya juga nggak bisa komen lah itu karena pemerintah Jakarta juga harus ngikut juga pemerintah pusat. Jadi ya lain kalau di Amerika yang federal ya, kalau federal dia masih kita mengarah-ngarah gitu ya. Tapi harusnya kalau saya sih mungkin Pak Aniesnya sendiri harus lebih lebih ngotot lagi mungkin ya. Untuk mempertegas apa yang dia mau, lock aja Jakarta ini dulu, selamatkan. Artinya kalau dia bisa menyelamatkan Jakarta, harusnya dia menyelamatkan Indonesia, itu menurut saya. Karena asalnya dari sini dan ekonomi terbesar juga di sini. Jadi istilahnya nggak apa-apa, amputasi aja dulu sementara kan gitu ya. Nanti pasang kaki palsu, gampang. Dari dulu, dari zaman saya kampanye Pak SBY tahun 2004, itu saya selalu meletakkan gubernur itu sebagai RI 3, Mas. Jadi protokoler ya, misalnya ada acara gitu, mendatangkan capres gitu, itu orang ketiga sebelum terakhir presiden itu adalah gubernur. Gubernur datang, wakil presiden datang, baru presiden datang. Memang begitu, Mas, urutannya. Sudah dari dulu itu kali itu. Nah, begini Mas, apa namanya mengenai persen-persen ini, saya rada-rada mencoba menggali ya. Jadi betul 98% itu UKM, 2% itu adalah korporasi. Itu angka data yang di-provide oleh bank. Karena pengusaha di Indonesia ini yang bankable, yang punya jaminan untuk hutang, itu cuma 2%, Mas. Gitu. Nah, kemudian, kenapa pemerintah selalu memberikan fasilitas kepada korporasi yang cuma 2% ini? Karena mereka yang membayar pajak, Mas. Gitu. Jadi, kalau UKM membayar pajak, itu luar biasa. Itu luar biasa. Betul. Ya, jadi kalau mau mendapat perhatian pemerintah, ini kita himbau teman-teman UKM untuk bayar pajak. Toh di bawah 4,8%, 4,8 M, kita cuma bayar 0,5% gitu loh. Manfaatkan itu sebaik-baiknya supaya keberpihakan pemerintah itu kepada UKM. Gitu. Betul. Jadi ini pemerintah itu melihatnya income dia dapat dari mana? Masih mayoritas dari pajak. Siapa yang bayar pajak? Yang disiplinnya 2% itu. Marilah UKM kalau mau dapat perhatian dari pemerintah, ya kita rayu lah ya. Orang kepada Tuhan saja kita merayu, apalagi pada pemerintah. Kita rayu mereka dengan, oke Pak, 0,5% tak bayar. Mumpung pajak itu masih berbasis laporan, bukan temuan. Sebetulnya itu banyak loopholenya sih, jadi ya gimana Mas Budi menurut Mas Budi? Iya,
artinya kan gini ya, saya juga paham pemerintah perlu income ya, masukannya, dan juga memang pasti ya income yang terbesar sekarang ini ya kalau dari sisi pengusaha ya pasti pengusaha besar. Tapi ini kan sebetulnya adalah kewajiban kita ya, mungkin Mas Bi, saya, Mas Jaya, ya teman-teman dari TDA, IBF, siapapun lah, Grounded, semua IPMI gitu ya. Itu harusnya memang kita yang juga harusnya menularkan ya informasi dan mungkin mengajarkan teman-teman. Sudah mulai kita harus ikut juga istilahnya itu membantu negara ini, bukan hanya sekedar meminta tentunya bantuan pemerintah, tapi sekaligus juga kita ada tanggung jawabnya, hak dan kewajiban kita itu dijalankan. Jadi saya setuju banget gitu ya soal itu, dan saya selalu menyampaikan ke teman-teman yang dalam kelasnya kita atau dalam diskusi bahwa bisnis itu ada etikanya menurut saya kan gitu ya. Nah, salah satu etikanya adalah hak dan tanggung jawab gitu. Jadi kita juga nggak boleh ngomel, tapi kita sendiri tidak memenuhi kewajiban kita. Betul. Nah, ada orang yang menganggap bahwa wah tapi pemerintah begini, pemerintah begitu. Betul ya, tidak semuanya pasti beres, tidak semuanya juga perfect gitu ya. Tetapi kembali seperti yang prinsipnya saya tadi itu, apa yang bisa kita lakukan harusnya kita lakukan. Jadi kalau kita memang lakukan, nggak usah kita cemas mau kemana duit itu kan ya. Kadang-kadang ada orang yang bilang sama saya, Pak Udi, males saya bayar pajak, ngapain, toh juga dikorupsi. Saya bilang itu tugas orang itu dan tanggung jawab orang itu, masuk neraka dia, mau dihimpit oleh iblis dia, terserah. Urusan kita membayar pajaknya kan gitu, itu kewajiban kita kan gitu. Jadi jangan juga berpikir bahwa karena orang itu berbuat jahat, ya kita juga boleh tidak berbuat apa-apa. Itu juga nggak boleh menurut saya. Nah, jadi saya setuju Mas itu. Nah, cuman maksud saya itu kan begini. Ada dua tanggung jawab. Kita juga bertanggung jawab sebagai orang yang membina, membantu, dan juga kita adalah yang bergaul dengan teman-teman UKM. Selain itu pemerintah harusnya juga mencari jalan untuk mempermudah teman-teman ini mau membayar pajaknya. Kan gitu ya. Nah kadang-kadang kan walaupun sekarang ini sudah namanya self assessment ya istilahnya ya, kita kan buat sendiri laporannya sebetulnya ya. Jadi kalau, dan jarang sekali kalau UKM itu diperiksa, itu jarang banget. Kan mereka periksa pasti yang besar-besar gitu ya. Jadi nggak usah takut gitu sebetulnya, terus terang aja. Iya betul Mas ya, artinya receh banget gitu mereka mau ngejar-ngejar kita gitu. Ini Mas Budi udah marah ini. Iya makanya iya. Enggak, karena ketakutan itu yang tidak beralasan menurut saya. Jadi tapi kalau kewajiban kita sudah kita selesaikan, jadi kita lebih enak, kita mau suara lantang itu enak gitu dengan pemerintah. Nah saya sudah berapa kali juga bicara dengan pemerintah bahwa banyak pola-pola yang harusnya bisa kita kembangkan lagi UKM ini gitu ya. Yang 60, sayangnya memang yang 60 juta itu hampir 98%-nya juga adalah yang informal. Kaki lima. Nah, informal. Ya, kaki lima lah, tukang sayur lah, tukang ojek lah, segala macam. Jadi, tapi kembali ya, saya sering waktu itu kita ngobrol-ngobrol 3-4 tahun yang lalu bahwa kalau kita bisa aja dari 60 juta itu 1 juta atau 2 juta aja kita bisa naik kelaskan gitu ya. Kita jadikan mereka yang cukup berhasil menjadi mikro, menjadi kecil, menjadi menengah menjadi besar. Itu aja dampaknya sudah luar biasa menurut saya. Nah, menengah itu hanya 6.000, Mas. Betul. 6.000. Jadi nggak banyak, tapi potensial loh Mas. Betul, kita kan udah bergaul dengan teman-teman ini. Iya. Hebat-hebat semua, lebih hebat dari kita. Iya. Kita ini kan cuap-cuap aja. Kita ini kan tukang cuap-cuap aja ini. Teman-teman ini hebat-hebat semua. Tukang kompor aja kita ini. Jadi saya bantu teman-teman itu luar biasa banyak. Jadi potensialnya luar biasa. Jadi sedih banget kalau saya rasanya kita nggak bisa memanfaatkan situasi krisis ini untuk mulai melihat diri sendiri ke dalam
apa yang sama-sama kita harus lakukan untuk memperbaiki Indonesia. Tapi sekaligus ya bagi saya sih ya fokus saya memang ya pengusaha kecil sih, itu dulu lah yang saya mau fokuskan dulu gitu. Betul. Nah, Gitu Mas. bersyukurnya Mas, itu yang 90% dari yang UKM itu, Ya. itu subsidi Tuhan tinggi sekali Mas. Itu dia tuh. Tuh saya pengen tahu itu. Subsidi Tuhan itu apa? Artinya Gitu. mereka mempunyai lokal ekonomi kecil yang saling menghidupi. Ya. Tukang bakso beli celana sama tukang jual celana. Dipasarin ke sini itu aja. Nah, Betul. bahkan seringkali mereka bilang, saya beli bakso pakai celana ya. Gitu. Ya. Ya. Nah, itu Bisa. terjadi. Sehingga orang-orang ini punya ketahanan ekonomi tersendiri. Ya. Contohnya, kita peras lebih kecil lagi. Kalau Mas Budi tidak mau tergantung sama orang lain sama sekali, halaman rumahnya itu ditanemin aja, tanemin bayam, tanemin Oh, kangkung. udah mulai Mas. Udah mulai ya? Saya. Udah. Wah gila, nggak ada income. Jadi harus makan sayur dari rumah sendiri, nggak perlu lagi beli-beli. Iya. Nah, ini yang menurut saya mereka punya ketahanan ekonomi sendiri. Jadi justru yang saya pikirin itu yang 2 juta Mas. 2 juta itu yang menengah besar. Jadi Ya. usaha kecil yang menengah ini tanggung nih. Ya. Jadi Betul. dia mau produksi tergantung pabrik, gitu. Betul. Terus kemudian mau modal gede untuk bayar modal ke pabrik nggak punya. Nah, yang begini nih yang sebetulnya Betul. goyang gitu seperti itu. Menurut Mas Budi gimana? Setuju banget. Jadi yang sebetulnya yang goyang itu memang yang tanggung sih. Sebab yang di bawah banget mau kemana lagi? Udah di bawah kok. Ya, jadi kan harusnya ke atas. Ya, istilahnya no way down gitu ya. No way The only way is up ya. Dia hanya satu-satu jalan ke atas, orang udah di bawah. Jadi itu memang enggak. Tapi memang yang tanggung-tanggung ini, tanggung karena misalnya hidup bisnisnya baru mulai atau bisnisnya itu dari sisi cash flow-nya belum begitu lancar ya, bisnis modelnya dan segala macam. Jadi yang ini yang paling menyakitkan, banyak sekali teman-teman yang ngadu ke saya itu ya mungkin yang seperti itu sih. Jadi kemarin itu saya bukan tipikal orang yang mungkin saya bantu, banyak orang minta bantuan yayasan ini melakukan ini, ya saya bantu seadanya semampunya saya. Tapi yang bisa saya lakukan kembali saya lakukan. Jadi misalnya saya misalnya mau pesan sekarang 2 kali sehari mungkin saya pesan Gojek atau GoFood misalnya atau GrabFood gitu ya. Nah di situ selalu saya kasih tips yang jauh lebih besar daripada biasanya. Daripada saya kan ada juga program sekarang ini kasih makanan satu untuk ojolnya gitu ya. Misalnya kita beli 1, kita beli 2 tapi 1 untuk ojolnya. Ya kalau semua orang gitu ya dia dapat makanan banyak banget gitu sehari. Jadi mungkin dia juga nggak bisa makan. Jadi saya pikir ya udahlah saya kasih tips saja ke dia. Itu satu yang saya bisa lakukan. Yang kedua, saya akan berusaha membeli ya produk-produk yang selama ini mungkin nggak saya beli gitu. Yang mungkin saya nggak pernah coba misalnya masakan ini, tapi saya tahu ini belum ternama, mungkin ya belum, saya coba juga beli di situ gitu ya. Mana tahu ini menjadi bantuan juga yang bisa dilakukan oleh mereka. Walaupun saya tidak mau cerita ya, tapi ya setiap hari Jumat itu kita juga selalu keliling lihat lagi ya apa sih yang kita bisa bantu, terutama di situasi seperti ini. Untuk teman-teman yang masih kesulitan gitu ya. Kemarin ada juga saya bicara dengan beberapa kelompok yang kebetulan memang soal cash flow jadi masalah. Kalau memang saya bisa bantu, saya akan bantu. Tapi ya juga nggak bisa saya bantu
semuanya gitu ya, dan juga saya nggak punya, saya bukan bank, saya bukan pemerintah ya. Iya, tapi itulah yang saya bilang tadi, itu harusnya pemerintah punya dana talangan untuk yang seperti ini, yang mungkin juga memang sudah dikucurkan ya, ada beberapa program, tapi kembali ya itulah yang membantu yang ditanggung-tanggung itu, karena kalau nggak mereka mati, Mas. Sebetulnya gini Mas, kalau menurut saya bantuan material itu penting, tapi lebih penting lagi adalah membuka wawasan. Ya. Ya, karena betul. Bantuan material itu menyusul setelah wawasannya terbuka. Kalau wawasannya masih tertutup, dibantu uang kayak apapun nggak maju. Ya. Makanya kenapa saya memutuskan setiap malam saya live. Itu ngomongnya sama semua. Pivot. Gitu. Betul. Dari mungkin kalau Anda ingat, setahun yang lalu saya sudah mengingatkan bahwa business plan itu hanya diperlukan ketika keadaannya ceteris paribus. Tidak ada perubahan, semuanya baik-baik saja. Tapi kita harus siapin pivot plan. Ya. Kalau ada sesuatu, kita pivot. Nah, ini beruntungnya, ini mungkin juga karena Tuhan sayang sama orang Indonesia nih. Jadi UKM itu mungkin lebih dari 60% itu makanan. Makanan. Nah, di mana orang itu nggak bisa nggak makan. Sehingga jaminan pasar itu ada. Seperti Anda selalu bilang, masalah lo, rezeki gue. Kan gitu. Betul. Sekarang ini teori Anda berlaku nih. Iya. Betul. Jadi ketika orang harus diam di rumah, maka tiba-tiba dia tidak bisa mendatangi makanannya, sehingga makanannya harus datang ke dia. Nah, sehingga saya sarankan teman-teman yang punya resto, buatlah delivery. Kita delivery ke rumah-rumah, nggak usah jauh-jauh, sekitar kita aja. Gitu. Kompleks saja misalnya. Betul. Nah, yang perlu diperhatikan adalah food experience-nya. Kalau makan di restoran, food experience-nya kan masih panas dan enak. Karena jarak dapur sama meja cuma 5 menit. Tapi kalau jaraknya setengah jam, itu harus dipikirkan bagaimana cara delivery-nya sehingga food experience-nya tidak turun terlalu jauh. Nah, itu membuka mata, Mas. Ada yang bilang, wah, GoFood tidak terima saya lagi, Pak. Grab juga nggak terima. Saya bilang gini, begitu restoran Anda ditutup, ada kru yang biasanya table management ya, itu mereka kan nggak ada kerjaan. Jangan di PHK, suruh bikin tim delivery. Itu sebagai solusi. Jadi, Jadi, membuka persepsi ini penting, Mas. Makanya Anda itu harus banyak omong, Mas, yang menjualan. Tapi yang membuka wawasan, gitu. Kalau coba sekali-sekali boleh lah, tapi boleh. Jadi ada nih teman-teman yang bilang bahwa sekarang ini malah supplier untuk pernikahan, terus kemudian itu udah mulai barter sekarang, Mas. Jadi itu rupiah lama-lama semakin tidak dibutuhkan. Nah, saya juga mencoba memberikan solusi ya buat teman-teman UKM yang belum masuk ke dalam internet marketing. Ini mulai nanti malam kita buka aplikasi UKM 4.0 ya, di mana Anda bisa mendaftar, kemudian melisting produk Anda. Nah, setelah itu baru kita masukkan ke dalam stok rumah UKM yang bisa di-download oleh resellernya. Nah, jadi mudah-mudahan ini eye-opening juga buat teman-teman yang sekarang ini tertutup semuanya karena gelap.
Iya, betul, betul. Nah, gimana Dan menurut itu pendapat benar, Mas? benar, benar ya Mas ya. Jadi pertama soal rencana ya. Makanya kemarin saya di feed IG saya, Instagram saya cerita mengenai eksekusi. Jadi saya buka-buka buku kembali gitu. Hmm. Buku-buku lama saya keluarin. Wah, oh ya ingat lagi saya buku executionnya saya oleh si Ram Charan ya, salah Ya, satu ya, manajemen guru lah yang saya ya, juga kagumi ya. ya. Saya juga Jadi ikut Ramcaram. ya, betul. Ujung-ujungnya dan itu sangat relevan dengan masa krisisnya kita karena buku itu juga dibuat pada masa-masa krisis gitu ya. Dia mengatakan bahwa fleksibilitas dari kita membuat strategi itu sangat penting gitu ya. Jadi pivot itu adalah sebuah strategi menurut saya. Ya, Ya, jadi artinya itu adalah caranya kita menyelamatkan diri. Salah satunya mungkin pivot misalnya tadi itu ya. Kita cerita ya. Tapi eksekusi itulah yang lebih penting. Ya apa yang ingin kita lakukan. Jadi apapun yang kita lakukan kalau eksekusinya nggak benar dan membuat eksekusi yang benar itulah kadang-kadang kelemahan dari banyak perusahaan-perusahaan atau UKM yang gagal. Banyak ide, banyak sekali teman-teman punya ide, tapi eksekusi nggak ada. Orang lain mungkin idenya cuma meniru ide orang lain, tapi dia eksekusi dengan bagus. Dia yang timbul kan gitu. ya, betul. Nah, jadi sama juga dengan bisnis yang sekarang ini. Kalau kita lihat dari teman-teman ini, saya kemarin bicara sama Tommy Wong ya, kalau nggak salah dia ketuanya Billionaires Club kalau nggak salah ya. Uh, jadi dia juga merasa kasihan ada enci-enci gitu ya bawa apa di Mangga 2 di mana di pasar-pasar gitu ya. Yang mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak yang umurnya mungkin ya mirip-mirip saya, mungkin nggak tahu lah udah mirip Mas Bi juga. Kali ya. Saya lebih tua. Oh gitu ya. Iya maksudnya ya mungkin ada yang lebih tua lah gitu ya. Tapi masalahnya tidak semua orang seperti kita loh Mas. Ya. Kita ini kan mencoba terus-menerus Mengupdate ya. mengupdate diri dan menjadi relevan. Jadi saya ketakutan saya hanya satu aja, not Kejar. relevant anymore. Itu kan ajarannya brandingnya Mas Bi kan itu, ya. Jadi brand itu harus tetap segar dan harus tetap relevan sepanjang masa, baru dia diterima. Iya. Nah kita ini alhamdulillah mungkin masih bisa diterima karena brandnya masih tetap ada penyegaran terus kan gitu. Iya. Kayak penyanyi itu nggak takut sama pesaingnya, nggak takut sama penyanyi lain, Mas. Ya, Yang dia betul. takut itu ketika dia tampil di panggung, kursinya kosong, Mas. Betul. Jangan sampai nggak ada pentas orangnya kagak ada kan itu Betul. buat tadi. Karena nama dia sudah ditendang keluar dari vocalist, Mas. Iya betul. Jadi kembali ke tadi itu soal tadi intinya begini. Tommy Wong bilang kasihan loh Pak Budi gitu. Ibu-ibu yang dulunya mungkin jualan di Mangga 2 atau di Tanah Abang atau dimanapun lah misalnya ya, yang mungkin bukan anak muda yang mengerti teknologi segala macam dan terlambat untuk menyesuaikan diri gitu. Ya. Nah sekarang mereka harus tutup. Nah mereka mau jualan bagaimana caranya menjualan ya, orang jualannya harian gitu ya, bajunya entah itu gadgetnya segala macam. Sehingga akhirnya saya bilang ya suka nggak suka kalau mau survive ya berarti harus menyesuaikan diri dengan relevansi dari yang sekarang ini. Ya. Apalagi dalam krisis seperti ini. Jadi mereka harus belajar online misalnya. Minimal lewat WhatsApp lah kalau nggak punya misalnya marketplace sendiri. Minimal naruh di marketplace bahan segala macam. Tapi mengajarkan orang-orang yang tua kayak gitu. Ya perasaan muda aja kita sih. Padahal saya tanya sama Tommy Wong, berapa sih umurnya? Ya 40-an, sekitar 50. Wah, saya bilang saya lebih tua. Ngajar gini. Nah, tapi ya itu sekarang saya Mas, betul gak? Saya ini tiap hari kerjaan saya utak-atik YouTube, lihat bagaimana memakai OBS untuk misalnya live ya, lalu membuat studio di rumah supaya bisa saya ngajar dari rumah. Kemudian saya utak-atik, ya ini saya sudah desperado aja nih, saya pakai HP lain karena nggak bisa utak-atik handphone saya. Ya. Tapi akal harus jalan, kalau nggak bisa ya sudahlah saya ganti aja. Tapi penting loh Mas. Jadi kalau ada solusi ya yang mempermudah orang-orang yang mungkin masih
ya katakanlah agak susah memperbaiki diri untuk menjadi relevan dengan kondisi sekarang, dengan teknologi sekarang. Kalau ada solusi yang tadi itu UKM apa namanya 4.0-nya ya, misalnya ya, yang bisa membantu mereka tanpa mereka harus mengenal sendiri teknologinya terlalu jauh. Yang penting gue bisa jualan dengan teknologi yang sekarang, dengan cara yang sekarang, walaupun kok gue kagak ngerti di situ gitu. Nah, itu pasarnya juga masih banyak menurut saya, dan itu juga banyak UKM, saya yakin lebih banyak UKM yang kayak gitu dibandingkan dengan mungkin yang kita-kita atau teman-teman kita yang selama ini bergaul dengan kita yang sudah jagonya lah teknologi ya seperti itu gitu. Ya memang teman-teman kayak Dewa Eka, Riko Huang, Mas Jaya Setiabudi yang sudah membangun ekosistem lama, sekarang waktunya untuk mempraktekkan social entrepreneur-nya. Jadi bagaimana membantu UKM itu bisa entah menjadi reseller, menjadi agen, nah seperti itu. Nah, jadi meskipun mereka sudah punya jaringan, jangan juga mereka kemudian jadi jumawa terus ngetawain yang nggak punya jaringan, ya jangan gitu. Ya, saya juga baru sadar bahwa ternyata memiliki jaringan itu sangat berguna saat ini. Tapi kalau ujung-ujungnya semua orang nggak punya duit, nggak bisa beli, jaringan percuma juga. Betul. Jadi ya, memang begitulah. Saya merencanakan membuat workshop online berbayar. Wah, bagus. Ini saya juga ragu-ragu nih. Apa etis di zaman seperti sekarang ini kita meminta orang untuk belajar berbayar? Ini juga perang batin juga nih. Cuma masalahnya kalau saya nggak bikin, ya saya nggak ada income kan. Jadi teman-teman juga harus sadar bahwa saya juga perlu hidup, perlu menghidupi juga, sehingga mungkin saya akan bikin juga. Mungkin saya akan pakai Zoom, Mas. Kebetulan Zoom saya itu bisa menampung sampai 500 orang gitu ya. Jadi ya saya akan bikin mungkin, kalau teman-teman setuju ya, saya buatin workshop online untuk memahami brand buat pemula. Karena brand ini harus tetap hidup meskipun bisnisnya mati. Ini banyak kasus kan, Mas. Kodak lah, Polaroid lah, itu kan masih hidup di kepala kita meskipun bisnisnya sudah habis. Gitu. Jadi bahwa brand adalah sebuah investasi jangka panjang. Kalau Kodak kemudian sekarang dia bangkit bikin lumpia aja pasti laku, Mas. Karena value-nya masih kuat. Nah, ini sama-sama. Nah, Mas Budi, hari Minggu malam jam 7 ya, kita lanjutkan obrolan lebih seru lagi. Topiknya apa kira-kira, Mas? Kita tanya teman-teman nih. Apakah masih tentang pivot ataukah tentang moving to internet marketing atau melalui online? Ya, silakan. Betul. Jadi, ya boleh sih Mas, timingnya yang mungkin yang biasanya Mas boleh saya ikut aja. Ya, jam 7 sore ya. Oke, Minggu ya. Ya, nanti saya buatin posternya yang keren. Oke. Biar teman-teman. Minimal kangen saya terobati. Itu aja. Kalaupun nggak ada orang yang lihat, kita aja ngobrol Mas. Ya, kita ngobrol aja berdua. Iya. Udah gitu aja. Wah, saya ini kangen banget sama Mas Budi ini. Oke. Saya butuh masukan nih. Sama-sama. Siap, oke. Terima kasih Mas Budi waktunya. Gitu, jadi handphone ini yang dipakai ya, udah bagus nih. Udah tahu saya. Baik. Oke, terima kasih Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.